do you think you're playing at? What are you gonna do now? Leave. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari Len, Jenny, dan putri mereka satu-satunya bernama Sally. Mereka memutuskan untuk memulai babak baru dalam kehidupan mereka dengan membeli rumah yang harganya sangat terjangkau di pedesaan asri di Yorkshire, England. Meskipun rumah tersebut terbilang murah, namun rumah itu dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap dan perabotan yang berkualitas. Suasana dapur yang indah menjadi daya tarik tersendiri, terutama bagi Jenny yang akan selalu bersemangat ketika sedang memasak di dapur. Sesampai di sana, mereka pun disambut hangat oleh teman mereka bernama Brian dan Rita yang kebetulan juga tinggal di daerah tersebut. Brian dan Rita berniat membantu mereka mengangkat barang-barang untuk dimasukkan ke dalam rumah baru mereka. Panic over. I've got a job. First three. Yeah. Selain itu, Sally juga bertemu dengan teman barunya bernama Lucy yang tinggal hanya terpaut beberapa blok saja. Dari raut wajah Sally, sepertinya Sally tidak suka dengan lingkungan tempat dia tinggal saat ini. Malamnya, mereka semua pun mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan hari kepindahan Len dan Jenny. Look at like you're happy, will you? Come on. So you get that thing out of bed. Come on. Cheers. New house. Cheers. Nice. You'll be getting home. Pada malam harinya, ketika Sally sedang tertidur, Sally terbangun setelah mendengar sebuah suara yang ternyata berasal dari lampu kamarnya yang tiba-tiba berayun-ayun dengan sendirinya. Kemudian salah satu mainannya seakan-akan dimainkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Gangguan tersebut membuat Sally ketakutan hingga tidak bisa tidur sepanjang malam. Ketika pagi tiba, Sally menceritakan insiden semalam yang membuatnya semakin tidak nyaman tinggal di rumah tersebut. Meskipun sudah bercerita mengenai apa yang dialaminya tadi malam, Len dan Jenny justru menyepelekan kejadian itu dan berpendapat bahwa lampu yang berayun-ayun mungkin disebabkan oleh angin. Karena sudah waktunya jam sekolah, Len dan Jenny meminta Sally untuk segera berangkat ke sekolah karena hari ini merupakan hari pertama Sally masuk ke sekolah barunya. That led to the demise of the Catholic Church in England. Really hate, sir. Good girl. Tak terasa malam pun tiba. Len dan Jenny meminta Sally untuk menjaga rumah sementara mereka akan pergi ke sebuah acara pesta. Not stopping here on me. Sesaat setelah Len dan Jenny pergi, Sally pun hanya tinggal sendirian di rumah. Saat itulah Sally kembali mengalami gangguan-gangguan supranatural. Meskipun di luar sedang hujan, Sally pun lebih memilih berdiam diri di luar daripada harus menghadapi setiap gangguan supranatural. Setelah sekian lama berada di luar, akhirnya Jenny pulang bersama dengan Rita. Sally pun menceritakan alasan kenapa dirinya berada di luar, bahwa ia sempat mendapat gangguan supranatural lagi. Jenny yang tidak percaya dengan perkataan Sally malah menganggap bahwa itu adalah hal yang kebetulan saja, bukan karena keberadaan hantu. Kemudian Jenny dan Rita menyuruh Sally untuk segera tidur agar besok bisa berangkat ke sekolah tepat waktu. Ketika Jenny sedang berbincang-bincang dengan Rita, tiba-tiba saja listrik di rumah tersebut mati. Anehnya, listrik di rumah tetangga sebelah nampaknya masih menyala. Saat itulah terdengar suara keras dari lantai atas yang langsung menarik perhatian Jenny dan Rita. Ternyata Sally juga mendengar suara-suara tersebut yang membuatnya terbangun dari tidurnya. Sally berkeinginan untuk mengecek sumber suara tersebut. Namun tiba-tiba jam besar yang berada di tangga tiba-tiba jatuh sehingga membuat Jenny sangat marah pada Sally dan mengira bahwa Sally adalah pelaku penghancuran jam tersebut. Namun ternyata dugaannya salah setelah ia mendengar suara-suara dari lantai atas yang jelas bukan berasal dari Sally. Gangguan-gangguan supranatural pun semakin menjadi-jadi. Gangguan itu langsung berhenti setelah Len dan Brian tiba di rumah. Len dan Brian bertanya apa yang terjadi di sana, mengapa rumah dalam kondisi gelap dan berantakan. Jenny, Sally, dan Rita mulai bercerita tentang gangguan supranatural yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri.
Meski sudah menceritakan semua yang terjadi, tapi tetap saja Len dan Brian tidaklah percaya karena mereka belum melihat gangguan itu dengan mata kepala mereka sendiri. Keesokan harinya saat Sally sedang menonton TV, dia kembali dihadapkan pada teror dari hantu anak perempuan yang mulai menampakkan diri. Jika dilihat secara seksama, terlihat hantu anak perempuan tersebut tampak memiliki usia yang sama seperti Sally. Tidak hanya Sally, ternyata Len juga mengalami gangguan supranatural ketika berada di ruangan gelap. Setelah mengalami gangguan tersebut, Len akhirnya percaya bahwa rumah itu memang benar-benar berhantu. Len pun berniat untuk pindah rumah karena ia tak akan kuat menahan gangguan-gangguan yang akan terjadi apabila mereka tetap tinggal di rumah angker tersebut. Karena harga rumah yang sangat mahal dan keterbatasan dana yang mereka miliki untuk membeli rumah baru, akhirnya mereka sepakat untuk mengundang seorang pastor bernama Clifton dengan harapan hantu yang berkeliaran di rumah itu dapat diusir. Ketika Sally hendak tertidur, tiba-tiba dirinya terbangun setelah mendengar suara coretan yang dibuat oleh hantu anak perempuan yang ternyata ingin menjadi teman Sally. Sementara itu, Len bersama dengan Brian memilih untuk bermain biliar agar tidak terus-terusan memikirkan tentang keberadaan hantu di rumah yang baru saja Len beli. Ketika mereka tengah asik bermain, tiba-tiba seorang pria mendekati Len setelah mendengar sebagian percakapan mereka tentang rumah Len yang diyakini berhantu. Mendengar hal itu, pria tersebut menyarankan Len untuk membuat berita di koran tentang keberadaan hantu di rumahnya sebagai cara untuk mendapatkan uang. Pria itu memiliki kenalan seorang jurnalis bernama Tom yang akan melakukan survei langsung ke rumah Len untuk memastikan apakah benar rumah Len berhantu atau tidak. Jika terbukti benar, Tom akan segera membuat laporan berita tentang rumah Len dan menyajikan informasi tersebut kepada masyarakat melalui koran. Mendengar hal itu, Len pun merasa tertarik untuk mendatangkan Tom ke rumahnya. Siang harinya, Tom datang ke rumah Len untuk melakukan survei secara langsung. Len mulai memandu Tom berkeliling rumah, khususnya di area di mana Len pernah mengalami gangguan hantu. Meskipun sudah berkeliling rumah itu, Tom tidak melihat adanya satupun gangguan. Karena rumah Len sepertinya terlihat aman dari gangguan hantu, membuat Tom memutuskan untuk pergi karena ia mengira tidak ada keberadaan hantu di rumah Len. Tapi ketika Tom hendak pergi, Tom tiba-tiba ditampar oleh sesuatu yang tidak terlihat. Tom yang terkejut dengan kejadian itu akhirnya percaya bahwa rumah itu berhantu. Tanpa berlama-lama lagi, Tom pun segera membuat berita mengenai keberadaan hantu di rumah Len. Berita ini pun dengan cepat menyebar melalui koran dan televisi sehingga menarik perhatian banyak orang. Banyak yang penasaran dan berbondong-bondong pergi ke rumah Len hanya untuk menyaksikan keberadaan hantu tersebut. Len melihat peluang ini sebagai kesempatan emas untuk mendapatkan pundi-pundi uang. Dia memberikan izin kepada para pengunjung dengan membayar biaya masuk sebesar 1 pon untuk bisa menyaksikan secara langsung keberadaan hantu di dalam rumahnya. Pada akhirnya Len pun berhasil meraup banyak sekali keuntungan. Sampai pada akhirnya Jenny pulang dari berbelanja dan bingung melihat rumahnya yang dipenuhi oleh orang-orang. Jenny yang tidak senang melihat kerumunan orang asing di rumahnya dengan cepat mengusir mereka. Len pun merasa sangat marah melihat Jenny yang bertindak semaunya, padahal kesempatan ini bisa dimanfaatkan mereka untuk meraup pundi-pundi uang. Playing it. Making us a few quid, love. Get rid of them. Just go on. Sementara itu, Sally dan Lucy iseng bermain-main di dalam balai kota. Hingga secara tidak sengaja, Sally melihat ada sebuah ruangan khusus yang memajang barang-barang dari seorang wanita yang tidak ia kenal. Secara sekilas, Sally melihat wanita itu seperti hantu anak perempuan yang menghantui rumahnya. Ia pun secara diam-diam mengambil salah satu barang yang terpajang, yaitu kalung, sebelum akhirnya mereka pun pergi dari tempat itu. That belong to Karena Sally merupakan satu-satunya teman dekat Lucy, Lucy pun mengundang Sally untuk datang ke rumahnya besok guna merayakan hari ulang tahunnya. Setelah menerima undangan tersebut, Sally menjadi bingung memikirkan kado yang tepat untuk diberikan kepada Lucy. Ia kemudian menggambar kartu ucapan selamat ulang tahun untuk Lucy, dan rencananya Sally akan memberikan Lucy hewan peliharaan. Setelah selesai membuat kartu ucapan, Sally pun diganggu oleh hantu anak perempuan yang ingin mengajak Sally untuk bermain. Tak disangka kelakuan Sally yang terus-menerus tertawa sendiri dilihat oleh Jenny yang tahu jika Sally sedang bermain dengan hantu tersebut. Jenny meminta Sally untuk tidak bermain dengan hantu tersebut.
Akibat Jenny yang melarang mereka bermain, membuat hantu itu menjadi marah. Hantu itu malah menghancurkan foto pernikahan Jenny dan Len. You've been drinking. Keesokan harinya, Sally pergi ke rumah Lucy untuk merayakan hari ulang tahun Lucy. Sally juga memberikan hadiah pada Lucy berupa kartu ucapan dan juga hewan peliharaan. Sally dan Lucy bersama-sama menikmati kue ulang tahun dan segera memulai pesta mereka. I'll be drummer. You can be. Sebelum Sally pulang, Ibu Lucy memberikan peringatan serius kepada Sally agar tidak membawa Lucy masuk dalam rumahnya. Ibu Lucy menjelaskan bahwa dia mengetahui rumor tentang rumah Sally yang telah dianggap sebagai tempat yang berhantu. Ibu Lucy sangat berhati-hati dan tidak ingin Lucy mengalami sesuatu yang tidak diinginkan karena hanya Lucy satu-satunya keluarga yang dimiliki oleh Ibu Lucy. Keselamatan Lucy menjadi prioritas utama bagi Ibu Lucy. Setelah tiba di rumah, Sally dihadapkan dengan kehadiran seorang pria bernama Hilary yang menawarkan bantuan untuk mengusir hantu yang bersemayam di rumah Sally. Karena orang tua Sally sedang tidak berada di rumah, Hilary meninggalkan kartu namanya saja. Dia menjelaskan bahwa jika Sally membutuhkan bantuannya, Sally dapat menghubunginya kapan saja melalui nomor telepon yang tertera di kartu nama tersebut. Let her know I called, will you? You've got a malevolent spirit. Keesokan harinya ketika semua orang sedang tertidur, Jenny kembali mendapatkan gangguan-gangguan supranatural di mana hantu anak kecil menampakkan diri di depan matanya. Gangguan-gangguan itu membuat Jenny semakin muak dan mulai marah-marah pada Sally akibat Sally yang sempat bermain bersama dengan hantu anak kecil. Malam itu juga Jenny langsung pergi ke rumah Pastor Clifton karena sudah tak tahan dengan gangguan-gangguan tersebut. Sesampai di rumah Pastor Clifton, Jenny menjelaskan bahwa rumah yang baru saja dia beli ternyata berhantu dan maksud kedatangan Jenny ke sana adalah untuk meminta bantuan Pastor Clifton dalam mengusir sosok yang sering mengganggu keluarganya. Pastor Clifton dengan tegas menyampaikan bahwa dia tidak dapat melakukan ritual pengusiran tanpa izin resmi dari uskup gerejanya. Pastor Clifton harus meminta izin terlebih dahulu dan pastinya akan memerlukan waktu beberapa hari. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Jenny hanya bisa bersabar dan menunggu sampai izin diperoleh untuk melanjutkan proses pengusiran hantu tersebut. Get rid of it, Father. Keesokan harinya di sekolah, Sally dan Lucy mengikuti tur singkat yang dipandu oleh guru mereka bernama Price. Tujuan dari tur ini adalah untuk memperluas pemahaman mereka tentang sejarah. Dengan penuh semangat, Price memulai tur dan memperkenalkan beberapa bangunan bersejarah kepada para siswa-siswinya. Niels Bay Monastery. The essentials. Vegetables, meat and bread. 3, which was Di saat sedang istirahat, Lucy ingin buang air kecil dan Sally langsung mengantar Lucy mencari tempat untuk buang air kecil. Akan tetapi tiba-tiba saja Sally mengalami halusinasi dengan melihat seseorang melakukan gantung diri. Try not to get it in your knickers. Okay. Sally yang terkejut langsung pingsan seketika. Lucy yang melihat Sally pingsan segera memanggil gurunya yaitu Price untuk meminta bantuan dan segera mengantarkan Sally pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, Price melihat Lucy yang tidak ingin masuk ke dalam rumah Sally karena takut dengan hantu yang mendiami rumah Sally. Price yang tidak percaya dengan hal-hal yang begituan malah memaksa Lucy untuk masuk saja ke dalam. Lucy pun dengan terpaksa masuk ke dalam sambil menemani Sally yang masih dalam kondisi pingsan. Secara perlahan Sally mulai siuman dan saat itu juga Price pergi karena ada urusan yang harus dia selesaikan. Alright, sir. Sure. See you later. Sesaat setelah kepergian Price, listrik di rumah itu menjadi padam. Lucy yang kebelet buang air kecil meminta Sally menemaninya menuju toilet. Sally meminta Lucy untuk tidak mengunci pintu. Setelah masuk ke dalam toilet, Lucy mendapat gangguan hantu. Bahkan gangguan ini tidak seperti biasanya, di mana hantu itu berubah menjadi jauh lebih kasar dan mulai menyerang Lucy hingga dia mengalami trauma. Sally yang saat itu mendengar suara teriakan Lucy merasa panik dan berusaha menyelamatkan Lucy. Anehnya, pintu toilet tiba-tiba terkunci sehingga menyulitkan Sally untuk menyelamatkan Lucy. Lucy pun terluka akibat gangguan itu dan terpaksa harus dibawa ke rumah sakit. Ibu Lucy sudah memperingatkan Sally sejak awal agar Lucy tidak masuk ke dalam rumahnya. Demi kebaikan Lucy, Ibu Lucy meminta Sally untuk menjauhi Lucy.
Semenjak saat itu, Sally hanya sendirian dan tidak mempunyai teman satupun. Stop it. Don't. Sally yang merasa kesepian malah ketiduran di taman. Ia pun dibangunkan oleh Price. Price meminta Sally untuk bercerita mengenai apa yang terjadi pada Lucy. Sally pun menceritakan kisah tentang sosok hantu anak perempuan yang tampaknya telah menyakiti Lucy. Menurutnya, hantu tersebut sebenarnya hanya merasa kesepian dan hanya ingin mencari teman, bukan untuk menyakiti orang lain. Tapi entah kenapa kemarin hantu itu malah menyerang Lucy. Dengan penuh keheranan, Sally memberitahu Price bahwa di balai kota terdapat ruangan khusus yang menampilkan foto-foto dan barang-barang yang terkait dengan sosok hantu perempuan tersebut. Mendengar hal itu, Price pun berniat membantu Sally dengan menceritahu siapa sosok anak perempuan tersebut. Sementara itu di rumah, Jenny kembali mendapatkan gangguan yang semakin lama semakin parah. Gangguan kali ini mencakup keberadaan sarang tawon yang ditemukan oleh Jenny telah berada di dalam lemari. Hal itu pun membuat tubuhnya tersengat oleh banyak tawon. Beruntungnya Rita datang tepat pada waktunya dan langsung membawa Jenny pergi dari rumah. Setelah itu Sally dan Len kaget melihat wajah Jenny yang rusak akibat sengatan tawon tersebut. Akibat dari gangguan-gangguan mistis yang semakin hari semakin parah, akhirnya Len merencanakan untuk menjual rumah mereka dengan harga yang terjangkau dan mencari rumah baru di sekitar daerah tersebut yang sesuai dengan budget mereka. Tentu dengan anggaran yang terbatas, mereka tidak dapat berharap terlalu banyak. Rumah yang mereka cari mungkin berukuran kecil dan membutuhkan beberapa renovasi serta perlunya membeli barang-barang tambahan untuk membuatnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Melihat dapur yang dalam keadaan berantakan dan tidak sesuai dengan keinginan Jenny, membuat Jenny menjadi ragu untuk pindah rumah. Kondisi dapur yang tidak memenuhi harapannya membuatnya merasa enggan meninggalkan rumah lama mereka. Bahkan Jenny dan Len sempat bertengkar akibat mempermasalahkan kepindahan tersebut. Keesokan harinya, Price pun bertemu dengan Len dan menyampaikan mengenai hantu anak perempuan yang mendiami rumah Len saat ini. Price sudah mendapat informasi bahwa anak itu ditemukan tewas dalam kondisi lidahnya yang terpotong. Saat tewas, anak itu berusia 13 tahun sama seperti umur Sally. Bukannya merasa terbantu dengan hal itu, Len justru meminta Price untuk tidak ikut campur dalam urusan rumah tangganya. That's our business, isn't it? And what I happen to be fond of. Sally's a very... Sementara itu, Jenny terlihat sedang menghubungi Pastor Clifton untuk bertanya mengenai perizinan dalam melakukan ritual pengusiran. Tampaknya uskup tidak memberikan izin pada Pastor Clifton dalam pengusiran kali ini. Di tempat lain, Sally yang sedang bermain ayunan melihat kembali barang yang pernah ia curi dari balai kota. Setelah itu, Sally baru teringat tentang seorang pria bernama Hilary yang sebelumnya memberikan kartu nama dan menawarkan bantuan untuk mengusir hantu yang bersemayam di rumah Sally. Akhirnya Hilary pun datang bersama dengan istrinya ke rumah keluarga Sally. Hilary kemudian bertanya apakah mereka memiliki barang yang dimiliki oleh hantu anak itu agar Hilary dapat dengan mudah memanggil dan mengusir hantu anak perempuan itu. Sally dengan cepat memberikan kalung yang ia ambil dari balai kota. Dengan dibantu oleh istri Hilary, mereka pun segera melakukan ritual pengusiran. Why don't you speak to us? Hantu anak perempuan itu mulai merasuki tubuh istri Hilary dan mengatakan bahwa Sally sedang dalam bahaya. Tiba-tiba saja terdengar suara keras dari lantai atas yang mengacaukan ritual yang mereka lakukan. Beruntungnya Hilary dapat mencegah kekacauan yang terjadi dengan memecahkan kalung tersebut. Tell me. Hilary kemudian meminta mereka semua untuk segera meninggalkan rumah ini dan pergi ke rumah Rita. Ternyata di rumah yang ditempati keluarga Sally bukan hanya terdapat satu roh yang bergentayangan, melainkan ada dua. Hilary merasakan bahwa ada satu roh bayi yang ingin melindungi keluarga Sally, tetapi ada juga satu roh jahat yang berniat membahayakan nyawa keluarga Sally. Roh bayi tersebut ternyata adalah hantu anak perempuan yang sering membuat keusilan di rumah mereka dengan maksud untuk mengusir keluarga Sally. Hantu anak perempuan sengaja berbuat usil dengan tujuan membuat keluarga Sally merasa tidak betah tinggal lama-lama di rumah tersebut. Hal ini dilakukan agar keselamatan keluarga mereka tidak terancam oleh roh jahat yang tinggal di tempat itu. Meskipun cara yang dipilih terlihat usil, sebenarnya niatnya adalah untuk melindungi keluarga Sally dari incaran roh jahat. Sementara itu di tempat lain, Len bersama dengan Brian pergi ke rumah Pastor Clifton dan memintanya untuk datang ke rumah melakukan ritual pengusiran. Awalnya Pastor Clifton tidak mau melakukannya karena dia malas berhubungan dengan hantu.
Tapi dia berubah pikiran setelah Len dan Brian menunjukkan foto-foto aib Pastor Clifton bersama dengan seorang pembantu. Clifton pun bertanya dari mana mereka mendapatkan foto-foto tersebut. Tanpa menjawab pertanyaan itu, Len dan Brian langsung memaksa Clifton melakukan pengusiran, dan jika menolaknya mereka akan mengancam dengan menyebar foto tersebut. Demi menjaga nama baiknya, dengan terpaksa Pastor Clifton pun segera menyiapkan barang-barang untuk melakukan ritual pengusiran. Selagi melakukan persiapan, Clifton juga membagikan cerita mengerikan mengenai anak-anak perempuan yang ditangkap lalu dilecehkan dengan paksa oleh seorang biarawan. Semua korban dari biarawan tersebut mengalami penderitaan, di mana lidah mereka pasti terpotong sebagai bentuk penyiksaan dan juga agar mereka tidak bisa melaporkan kejahatan biarawan itu. Namun cepat atau lambat, setiap kebenaran pasti akan segera terungkap. Gereja akhirnya menciduk kejahatan biarawan itu dan langsung menghukum mati biarawan tersebut. Setelah kematiannya, biarawan itu dipenuhi perasaan dendam yang membuatnya berubah menjadi roh jahat yang bergentayangan di rumah Len. Setelah persiapan selesai, dengan cepat mereka pun segera pergi ke rumah Len dan segera melakukan pengusiran. From all evil, deliver us, O Lord. Deliver us. Singkat cerita saja, dengan dibantu oleh Len dan Brian, ritual pengusiran pun berhasil dilakukan. Your vineyard. See the cross of the Lord. Get up there. It's your bloody house. Their place is in solitude. Make them get standing, crawl with. Go on! The saving mysteries of the Christian Church! The majestic Christ commandment! Setelah berhasil melakukan pengusiran, Pastor Clifton meminta Len dan Brian untuk tidak menyebarkan foto-foto aibnya, dan jika mereka melanggarnya, Clifton akan membunuh mereka berdua. Kini mereka pun bisa hidup dengan tenang tanpa adanya gangguan-gangguan supranatural lagi. Awalnya memang mereka beranggapan seperti itu, tapi mereka semua tidak menyadari bahwa ternyata yang diusir oleh Pastor Clifton adalah hantu anak perempuan, sementara roh jahat masih bersemayam di dalam rumah mereka. Itu terbukti setelah beberapa hari tak ada gangguan. Kini gangguan-gangguan itu kembali muncul dengan menyerang Sally secara brutal. Len yang dari tadi berada di luar rumah mendengar keributan dari arah kamar Sally. Len segera pergi menuju kamarnya, dan di sana Len menemukan Sally yang hampir saja melakukan gantung diri akibat roh jahat tersebut. Len dan Jenny berniat untuk menolong Sally dari gangguan itu, tapi hal itu dicegah oleh roh jahat tersebut. Roh jahat itu muncul dan mulai membentuk sekumpulan asap hitam yang ingin membunuh Sally. Beruntungnya sebelum hal itu terjadi, Sally langsung melempar kalung milik hantu perempuan itu, berharap hantu tersebut dapat membantunya mengalahkan roh jahat. Tindakan yang dilakukan Sally ternyata berhasil mendatangkan kembali hantu anak perempuan itu, dan terjadilah pertarungan antara roh baik dengan roh jahat. Beruntungnya hantu anak perempuan berhasil memusnahkan roh jahat itu secara sepenuhnya. Sebelum Sally pingsan, Sally merasa sangat berterima kasih pada hantu itu karena telah membantu keluarganya mengusir sosok jahat yang selama ini mendiami rumah itu. Secara perlahan, hantu anak perempuan itu menghilang karena tugasnya di sana sudah selesai. Karena ini diambil dari kisah nyata, hantu di rumah keluarga Sally dianggap sebagai hantu yang paling brutal dalam sejarah Eropa, dikarenakan hantu ini tidak segan untuk melukai fisik. Setelah pengusiran roh jahat berhasil dilakukan, keluarga Sally masih tinggal di rumah tersebut hingga hari ini. Sementara Sally masih merasa takut dan trauma untuk masuk ke kamar atas apa yang dilakukan oleh roh jahat tersebut. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.